Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shinano Nakama Chan to Yusa no Party wa Ediserita Hingyu de Slow Life. Nah, di video kali ini kita bakal bahas untuk light novel chapter 23 dan 24, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas chapter 21 dan 22-nya. Nah, buat kalian yang mau lihat dari awal atau part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu langkah baiknya kalian luangkan waktunya sebentar buat subscribe channel ini supaya saya semakin semangat dalam upload video. Nah, kalau udah langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, untuk chapter 23 judulnya adalah Al dan Tanta. Bel pintu berbunyi tepat ketika Red hendak menyiapkan makan siang. Tanta dan Al datang. Tanta dan Red tampak begitu senang, tetapi mata Al sepertinya terlihat agak aneh. Red, tanya Red di sini ke Red. Kau mengganggu Al. Kenapa kau tidak mengenakan pakaian atau sesuatu gitu? Meski hawanya agak dingin, siang di kota Sultan masih terasa panas. Dia sekarang sedang mengenakan kaos singlet dan celana pendek. Itu agak terlalu terbuka bagi Al yang sedang berada di masa pubertas. Wajahnya bahkan memerah. Tetapi saat Red memberitahu Lid, "Tidak apa-apa, aku tidak melihat apa-apa kok," kata Al. Aduh, ini bocil laknat nih. Al meninggikan suaranya, kemudian Red menjawab, "Heh, Red Oni-chan harusnya tidak melakukan itu." Di sini juga Tanta ikut ngomong, Tanta ya. "Heh, aku salah," balas Red. "Ya, harusnya kau bertindak seakan tidak melihat sesuatu semacam itu. Anak laki-laki yang sedang pubertas takkan pernah melewatkan hal seperti ini." Nah, ini Red yang ngomong, anjir. Dasar Red Oni-chan tidak peka. Aku mengerti, maaf," balas Red. "Ya tidak apa, yang lebih penting mari kita makan," Al berkata dengan wajah memerah dan di sudut matanya terdapat sedikit air mata. Waduh, bocil-bocil laknat nih. "Oh ya, Red-san, kemarin aku melakukan kontak dengan pelindungan ilahiku," ujar si Al. "Benarkah? Terus hasilnya gimana?" Nah, jadi di part sebelum-sebelumnya itu yang dimana si Al dan Tanta itu waktu berkelahi lawan Ademi. Nah, ini si Al ini belum mempunyai perlindungan ilahi ya. Dan perlindungan ilahi si Al itu adalah weapon master atau master senjata. Mungkin saja karena kau belum memutuskan senjata yang ingin kau gunakan, kau mungkin tidak akan secara spontan merasakan dorongan itu. Lebih tepatnya akan terjadi secara bertahap. "Jika terus begini, apakah aku masih bisa menjadi diriku sendiri?" ujar Al. Seperti yang diduga, Al masih khawatir dengan dorongan perlindungan ilahinya. Nah, karena di sebelumnya si Al ini khawatir bakal jadi kayak Ademi ya, yang dimana itu terlalu terobsesi mungkin ke skill perlindungan ilahinya. Terus menahan hal tersebut juga butuh kesabaran. Jika kau tidak mendapatkan skill dari perlindungan ilahi, nanti kau akan kesulitan. Kemudian di sini Al ngomong, "Apakah aku bisa hidup dengan mengandalkan skill umum?" Nah, di sini Red pun kehilangan kata-kata. Nah, karena Red juga pakainya skill umum ya. Hidup hanya dengan mengandalkan skill umum bukan tidak mungkin, tetapi itu pasti akan sangat menyulitkanmu. Kurasa emang begitu. Kalau saja aku memegang perlindungan ilahi prajurit seperti ayahku. Nah, di sini Al ngeluh ya. Perlindungan ilahi prajurit adalah perlindungan ilahi tingkat paling rendah. Skill unik, mereka cuma meningkatkan ketahanan fisik saja. Kelebihannya adalah dorongan perlindungan ilahinya begitu lemah. Bisa dibilang kalau perlindungan ilahi tersebut paling dicari-cari. Waduh, walaupun perlindungan paling lemah, tapi ini yang paling dicari-cari guys. Karena dorongan perlindungan ilahinya juga lemah dan unique skillnya cuma meningkatin fisiknya aja guys. Siapa sangka pemegang perlindungan ilahi yang kuat seperti master senjata ingin jadi orang biasa. Setidaknya pilih senjata yang berguna bahkan dalam kegiatan sehari-hari sekalipun. "Al, suatu saat kau ingin jadi apa?" tanya Red. Aku belum tahu, tetapi saat ini Al ikut bekerja bongkar muat barang di pelabuhan ayahku.
Waduh, udah ikut bongkar muat barang anjir. Masih kecil padahal. Pekerjaan yang berkaitan dengan bongkar muat kah? Oh ya, gimana kalau pisau? Kau bisa menggunakannya untuk memotong tali yang mengikat barang. Kau pun bisa memotong tali yang kuat, bahkan orang lain tak bisa memotongnya. Meskipun tidak terbilang sebagai senjata sih. Pilihan lainnya sih rope dart. Ini adalah senjata yang terbuat dari mata pisau dengan panjang 15 cm yang salah satu ujungnya diikat dengan tali. Pilihan yang tidak biasa sih battle ladder. Ini mirip sebuah tangga yang dirancang setinggi 1,5 meter. Biasanya digunakan dalam pengepungan skala kecil. Tetapi tangga tersebut mengalami modifikasi dan dipakai para prajurit untuk melakukan serangan jarak dekat. Itu juga bisa digunakan untuk menghentikan pergerakan musuh. Nah, jadi di sini Red ngajarin dasar-dasar dari berbagai macam senjata ya. Nah, di sini gue nggak bahas semua satu-satu ya, senjatanya kelamaan. Sepertinya kekhawatiran akan senjata dan perlindungan ilahi sudah menurun. Master senjata hanya bisa memilih satu senjata saja. Kau tidak bisa mengganti senjata pertama, jadi pikirkanlah terlebih dahulu sebelum memilih. Waduh, jadi cuma bisa menguasai satu senjata guys setelah dipilih ya. Oke, makasih Redsan sudah mengajariku banyak hal. Sebuah langkah awal dari seorang master senjata. Gua harap Al menjadi lebih baik ke depannya. Doa dari Red. Nah, oke, itu untuk chapter 23. Sekarang kita masuki chapter 4. Untuk judulnya adalah peran pahlawan. Tolong berikan semua Grey Starfish. Maaf, tapi aku telah menjualnya ke beberapa klinik, tapi aku masih punya 30 jika kau mau, balas Red. Syukurlah, kau memiliki stok yang banyak karena toko lainnya sudah habis terjual. Dr. Christopher membuka kliniknya di area perkampungan dengan senang hati membeli obatku. 2 bulan sudah berlalu semenjak insiden Paman John Jackson, dan sekarang setiap harinya ada banyak korban dilarikan ke klinik. Karena itu tanaman herbal Grey Starfish laris terjual. Nah, ini karena gara-gara obat analgesik gitu ya guys. Yang dimana itu bakal membuat penggunanya itu kayak nggak terkendali gitulah ya. Para dokter juga bertanya kepada pasien, namun mereka menjawab bahwa mereka seperti terlahir kembali. Alasan tersebut masih belum meyakinkan. Si pencuri rekan Albert juga menggunakan obat analgesik yang di part sebelumnya itu udah di luar kendali ya guys, pas berhadapan dengan Lead. Tetapi komposisi dari obat analgesik sendiri masih belum diketahui, bahkan sampai harus memanggil orang yang mempunyai skill pencampuran tingkat atas. Kemungkinan besarnya itu adalah obat dari Avliar. Orang yang mempunyai skill semacam itu sangatlah sedikit. Orang yang mempunyai skill pencampuran tingkat master hanya bisa dihitung dengan jari. Satu-satunya yang aku ketahui adalah seorang High Elf. Aku pernah bertemu dengannya saat sedang berada di kota Perak Musari untuk mencari Mithril. Ia dikenal dengan sebutan Ratu Penyihir, Baba Yaga, Ratu Musim Dingin. Baba Yaga adalah tokoh legendaris pemegang perlindungan ilahi Ratu Musim Dingin. Dalam sejarah hanya 2 orang saja yang memegang perlindungan ilahi itu. Skill produksi semacam meracik obat mempunyai nilai yang rendah. Hanya orang selevel Baba Yaga yang tertarik meningkatkan skill tersebut sampai jauh. Kulit petualang sudah memberikan sebuah quest untuk mengumpulkan Grey Starfish. Karena lokasi tumbuhnya tanaman tersebut begitu berbahaya, yakni berada di tempat tinggal Chimera. Chimera itu monster yang berkepala 3 guys, yang ada kepala naga, singa, apa itulah ya. Udah gue bahas sebelumnya. Jadi hanya beberapa orang saja yang mau mengerjakan quest ini. Red juga tak bermaksud menjadi seorang petualang lagi, tetapi ini aku lakukan sebagai seorang apoteker. Albert San, apakah kita harus melakukan ini? Tanya salah satu rekannya Albert. Jadi sekarang scannya pindah memasuki scan di mana Albert dan para rekan-rekannya itu sedang berpetualang. Kemudian Albert menjawab, apa yang kau katakan setelah kita sudah pergi sampai sejauh ini? Albert memberi tatapan dingin saat mendengar keluhan seorang gadis. Dia si pemegang rahib. Rekan yang lain adalah penyihir elemen tanah, prajurit, dan anggota baru. Mereka juga memiliki keluhan seperti gadis itu. Kenapa kita harus pergi ke tempat seperti ini? Gumam si prajurit. Albert menahan amarahnya lalu memberikan isyarat kepada rekannya untuk ikut saja. Party Albert sekarang berada di sebuah goa yang berlokasi di pinggir pantai
sebelah selatan kota Sultan. Di gua tersebut terdapat monster yang disebut Giant Scrag, berwajah binatang buas, kulit biru dan memiliki tinggi 4 meter. Waduh, kayak troll gitu lah. Scrag adalah sejenis giant troll, bisa juga disebut dengan sea troll. Kekuatannya tergantung dari level pelindungan ilahi mereka, tetapi kebanyakan Scrag berada di level 9. Scrag sendiri memiliki sifat yang tidak begitu agresif. Meskipun tampang mereka menyeramkan, mereka saat menyayangi anaknya, mereka takkan membiarkan satupun ada yang mati kelaparan. Ucap penyihir elemen tanah. Scrag berasal dari laut, menepi ke daratan untuk membangun sarang. Ada waktu untuk mereka menimbulkan masalah, yakni saat musim kawin datang. Setelah anak mereka lahir, maka mereka akan mengumpulkan makanan dengan menyerang pemukiman di sekitarnya. Nah, jadi berbahaya juga ya. Jika jumlah mereka terus berkembang seperti ini, tak lama lagi pasti akan berdiri kerajaan Scrag. Scrag mempunyai kemampuan beregenerasi yang baik, contohnya jika lengan mereka putus maka dalam sekejap bisa tumbuh lagi. Tetapi kemampuan regenerasi mereka mempunyai kelemahan, yakni lemah terhadap serangan bola api atau elemen api. Hanya menggunakan skill bola api level 4, maka Scrag akan mengalami lumpuh sementara dan kemampuan regenerasi mereka akan melambat. Jadi, kalau sebuah party mempunyai anggota pemegang pelindungan ilahi yang dapat melepaskan bola api, maka para Scrag bukanlah ancaman lagi. Jika mereka tak memiliki skill bola api, masih ada alternatif lain, yakni panah api, kemampuan yang bisa menembakkan panah. Selain itu ada tangan api akan keluar dari telapak tangan. Jadi intinya elemen api lah ya yang cocok buat melawan monster Scrag ini. Sihir api saat ampuh untuk melawan Scrag karena itu kelemahannya. Sihir air dan sihir tanah lemah untuk menyerangnya. Albert menanggung semua beban untuk mengerjakan quest yang tidak dikerjakan oleh petualang lain selama musim panas. Tenanglah, Scrag akan lemah selama mereka belum memasuki musim kawin. Sebenarnya akan lebih menguntungkan bila menyerang Scrag setelah musim kawin, karena para petualang bisa mengambil jaran mereka dan menjualnya. Secara lisan mereka memuji Albert, tapi mata mereka tampak jijik melihat Albert. Kau lakukan sendiri. Albert menggelengkan kepala. Albert memegang pelindungan ilahi Jawara level 24. Pelindungan ilahi itu cocok untuk peran seorang pahlawan dalam menolong seseorang yang kesusahan atau hal lainnya. Pelindungan ilahi itu lebih unggul dibanding kesatria dan kekuatannya sangat cocok untuk melindungi dunia. Dengan begitu nama mereka bisa tercatat dalam sejarah. Albert memiliki ambisi besar, tapi di sisi lain rekannya sendiri memegang pelindungan ilahi tingkat rendah dan mempunyai ambisi yang sedikit. Jadi kayak kurang motivasi gitulah ya rekannya si Albert. Nah, tapi si Albertnya itu sebenarnya udah cocok sih lah ya, tapi cuma sikapnya aja yang songol. Seharusnya Albert tidak menggunakan kekuatannya untuk diri sendiri dan terus mengurung diri di kota Sultan. Waktunya kita bergerak, ujar Albert. Albert mengeluarkan pedangnya dan pedang apa itu? Tanya salah satu rekannya. Rekannya bertanya sambil melihat ke arah pedang yang digenggam Albert. Pedang lamaku rusak dan takkan mudah untuk mendapatkan pedang seperti itu. Tapi suatu hari aku mendapatkan pedang ini dari seorang pedagang dan aku terselamatkan. Nah, jadi di episode sebelumnya atau episode 4 itu ada di scan dimana Albert melawan Silet ya, dan itu pedangnya rusak guys, patah ya. Pedang yang penuh karat sangat kontras dengan armor berkilau miliknya. Tidak ada informasi tentang pedang ini, tapi ujungnya sangat luar biasa. Aku menamainya Vorpal Blade. Jadi keren juga. Si rahib menggunakan sihir deteksi untuk mengukur kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Dia terkejut dengan aura kuat yang muncul. Dengan refleks dia terjatuh ke belakang. Maaf, seharusnya aku bilang dulu. Aku tidak tahu siapa yang membuat benda sehebat ini. Tapi ini pasti adalah sebuah senjata yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai keterampilan untuk membuat senjata legendaris. Pedang yang bisa melampaui ini hanya pedang suci milik pahlawan Ruti. Auranya saja sudah membuat seseorang dengan level yang rendah ketakutan. Seorang pedagang menjual benda semacam ini? Rekannya bertanya sambil terduduk. Albert tersenyum dan mengulurkan tangannya. Albert benar-benar beruntung. Selepas Albert berkata begitu, rekannya bingung mau berkomentar seperti apa. Nah, jadi pedangnya ini terbilang kuat lah ya. Hoki guys, ada pedagang yang ngejual pedang kuat gitu anjir. Dan party Albert berhasil mengurus sarang Scrag, dan sekarang hanya tersisa satu tempat, itu berada di dalam goa. Lalu partai Albert masuk ke dalam goa. Si rahib tanpa sadar bersuara saat melihat gerombolan Scrag.
Ada 3 skrek, semuanya betina, dilihat dari payudaranya yang kendur. 2 skrek lainnya tampak begitu waspada, dan salah satu skrek perutnya besar. Dorongan untuk bertempur pupus di tengah jalan, etika dan karena dirinya yang seorang wanita. Si rahib mundur selangkah, dia bingung lalu menghela nafas panjang. Tapi, oh ternyata dia sedang hamil. Ini adalah kesempatan yang bagus menghabisinya. Albert begitu cuek, ia langsung menebas 2 skrek yang berjaga. Skrek yang tersisa meraung keras seakan tidak tega melihat temannya mati di depannya dan tidak ingin anaknya mati. Albert mendengus lantas menebas skrek tersebut tanpa belas kasihan. Ayunannya begitu lembut dan dengan mudah membunuh musuh-musuhnya. Pertarungan telah selesai. Albert lantas melihat rekannya si rahib menangis. Nah, jadi kayak kasihan aja ya guys, karena si skrek ini monsternya sedang hamil gitulah ya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Albert ke rahib. Albert lantas memeluknya layaknya seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya yang menangis. Kenapa? Rekannya tidak bisa menahan diri dan mengungkapkan semua unek-uneknya. Mereka itu berusaha melindungi anaknya. Kita juga sama. Tidak, mereka bahkan jauh lebih mulia dibandingkan kita. Mereka itu monster, yang mereka lakukan tidak ada artinya. Misalkan kita bisa bekerja sama, di mana kita memberi mereka persediaan makanan dan sebagai gantinya mereka akan membasmi monster yang ada di sekitar. Bukankah itu lebih baik? Albert lantas tersenyum dan berekspresi layaknya seorang ayah yang sedang menegur anaknya karena tidak tahu alasan dibaliknya. Perlindungan ilahi, kita tidak menginginkan hal semacam itu. Ya benar sekali, karena dunia sudah dari awal penuh dengan pertempuran. Waduh, jadi ada sisi kerennya Albert guys. Dia bilang seperti itu ya, layaknya ayah anjir. Sebenarnya lumayan keren sih si Albert, tapi sifatnya aja yang kurang pas. Oke, itu untuk chapter untuk 22 dan 23. Oke. Chapter 23 dan 24. Oke, jadi seperti itu untuk light novelnya. Next kita bahas lagi, jadi jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan ya. Oke, mau sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.